Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Pastinya semuanya sehat ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Di masa pandemi ini, kalian harus pintar-pintar menjaga kondisi tubuh agar tetap fit ya. Agar kita semuanya terhindar dari segala bentuk penyakit. Oke, kali ini bertemu lagi dengan Ibu Pera dalam materi listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik berpotensial lebih rendah. Apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Pada analisis rangkaian listrik dinamis, hal yang perlu diperhatikan adalah komponen-komponen rangkaian seperti sumber listrik dan tahanan, susunan rangkaian, dan hukum-hukum yang berlaku pada rangkaian tersebut. Pada materi listrik dinamis, banyak sekali yang perlu dipelajari. Yang pertama yaitu arus listrik. Kedua, pengantar listrik. Yang ketiga, yaitu pembangkit listrik. Kemudian rangkaian listrik. Dan ada lagi daya dan energi listrik. Dan yang terakhir yaitu biaya listrik. Kita sangat memerlukan listrik dalam kehidupan, terutama dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang pendidikan, ketiga pada bidang industri, dan yang keempat pada bidang kesehatan, dan yang kelima pada bidang rumah tangga, dan sebagainya. Arus listrik. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir. Arus listrik juga merupakan aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Aliran arus listrik dari sumber arus listrik dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, arus searah. Arus searah merupakan arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif saja, dan mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu, dihasilkan oleh baterai dan aki. Yang kedua, arus bolak-balik. Arus bolak-balik merupakan arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah dengan bolak-balik. Arus listrik bolak-balik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik yang bernama generator pada pembangkit listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu dalam rangkaian tertutup. Kuat arus listrik dapat dirumuskan I sama dengan Q per T, atau T sama dengan Q per I. Sedangkan Q sama dengan I dikali
T, di mana I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Dan T itu sebagai waktu, satuannya second. Contoh soal. Dalam waktu 5 menit, arus listrik sebesar 2,5 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Sekarang tentukanlah jumlah muatan yang berpindah. Nah, diketahui I itu sama dengan 2,5 ampere, T sama dengan 5 menit, sama dengan 5 dikali 60 second sama dengan 300 second. Nah, yang ditanya adalah Q. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, jawab Q sama dengan I dikali T, yaitu 2,5 dikali 300, sehingga hasilnya 750 coulomb. Contoh soal selanjutnya. Terdapat muatan sebesar 1440 coulomb mengalir selama 8 menit pada suatu rangkaian. Tentukanlah kuat arus rangkaian listrik tersebut. Diketahui Q sama dengan 1440 coulomb, sedangkan T atau waktu yaitu 8 menit, 8 kali 60 second, dan menjadi 480 second. Ditanya I. Jawabnya adalah I sama dengan Q per T, yaitu 1440 per 480 sama dengan 3 ampere, karena satuan kuat arus adalah ampere. Atau soal selanjutnya, pada sebuah penghantar mengalir kuat arus listrik 1,5 ampere dengan muatannya 90 coulomb. Berapakah lama arus tersebut mengalir? Diketahui I sama dengan 1,5 ampere, Q sama dengan 60 coulomb. Nah, yang ditanya adalah T atau waktu. Nah, jawabannya T sama dengan Q per I, yaitu 90 per 1,5 sama dengan 60 second, atau dijadikan menjadi 1 menit. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yaitu disebut dengan ampere meter. Dalam penggunaannya dipasang dengan rangkaian seri. Kuat arus atau I itu sama dengan kuat arus yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Itu adalah penggunaan ampere meter. Contoh soal. Hitunglah kuat arus pada ampere meter tersebut. Nah, perhatikan pada gambar. Keterangan gambar kuat arus yang ditunjuk yaitu 30 ampere dan skala maksimumnya itu 50 ampere. Kemudian batas ukurnya yaitu 100 miliampere. Yang ditanya adalah kuat arus atau I. Jawabannya I sama dengan kuat arus yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Nah, hasilnya 30 per 50 dikali 100 miliampere. Jawabannya adalah 60 miliampere. Soal berikutnya.
Hitunglah kuat arus pada ampermeter tersebut. Nah, perhatikan gambar. Diketahui kuat arus yang ditunjuk yaitu 60 ampere dan skala maksimumnya 100 ampere. Kemudian batas ukurnya yaitu 200 miliampere. Nah, ditanya I atau kuat arus. Jawab, I sama dengan kuat arus yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur, yaitu sama dengan 60/100 dikali 200 miliampere. Dan hasilnya 12.000/100. Nah, jawabannya yaitu 120 miliampere atau 0,12 ampere. Contoh soal berikutnya, hitunglah kuat arus pada ampermeter tersebut. Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Pada gambar terlihat kuat arus yang ditunjuk yaitu 60 ampere, skala maksimumnya 100 ampere dan batas ukurnya adalah 5 ampere. Yang ditanya adalah I atau kuat arus. Nah, jawabannya I sama dengan kuat arus yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur, sama dengan 60/100 dikali 5 ampere, sama dengan 300/100, sama dengan hasilnya adalah 3 ampere. Untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan memberikan beberapa latihan soal. Yang pertama, jika dalam kawat mengalir kuat arus sebesar 5 ampere, berapakah jumlah muatan yang melewati luas penampang kawat dalam waktu 1 menit? Kedua, diketahui kuat arus di dalam sepotong kawat penghantar adalah 10 ampere. Berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh muatan sebesar 9.600 kolom untuk mengalir melalui penampang tersebut? Ketiga, sebuah lampu pijar membutuhkan arus listrik 50 miliampere. Berapakah muatan listrik jika listrik yang mengalir melalui lampu pijar selama 1 jam? Soal yang keempat, hitunglah kuat arus listrik pada gambar di samping ini. Perhatikan kedua gambar ya. Nah, bagaimana dengan penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya dapat kalian amati pada mobil mainan yang ada di sekitar kalian. Kemudian ada juga senter sebagai alat penerangan. Itu merupakan contoh dari aplikasi listrik dinamis di sekitar kita. Lampu senter bisa menyala dan bersinar karena adanya aliran elektron di dalamnya. Listrik dinamis juga ada pada komputer, kemudian pada bor listrik, seperti kulkas, kemudian televisi, dan barang-barang peralatan rumah tangga lainnya. Demikianlah materi listrik dinamis pada video pembelajaran kali ini.
Semoga kalian paham dan jangan lupa mengerjakan latihan soal-soal yang telah Ibu berikan ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar dan tetap semangat belajar dari rumah. Pandemi tidak membuat semangat kita padam ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.